Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai mata kuliah hidrologi dengan topik yaitu hujan. Nah, kali ini kita sudah masuk ke materi kelima. Topiknya adalah mengenai hujan. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu ada pengertian, ada jenis hujan, ada jaringan stasiun hujan, ada penempatan stasiun hujan, dan yang terakhir ada pengukuran hujan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai pengertian hujan atau istilahnya adalah presipitasi. Jadi, peristiwa jatuhnya cairan atmosfer ke permukaan bumi yang berupa itu ada berbagai macam ya. Cairan yang jatuh ke muka bumi itu ada bentuk hujan, ada hujan es, ada salju, ada kabut, dan ada juga embun. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah hujannya. Jadi bukan membahas hujan es, salju, kabut, embun. Karena untuk keempat hal ini perhitungannya akan berbeda lagi. Cuman karena kita berada di daerah tropis, maka yang akan kita bahas itu adalah hujan atau istilahnya presipitasi. Nah, di sini apa saja mempengaruhi faktor dari hujan ini? Ya, jadi ada beberapa. Yang pertama ada jumlah dan distribusi hujan dalam ruang dan waktu. Lalu ada angin, temperatur, lalu ada kelembapan, juga ada evapotranspirasi. Jadi curah hujan yang diperlukan untuk perancangan pemanfaatan air dan pengendalian banjir itu adalah curah hujan rata-rata suatu kawasan. Jadi misalnya kita ingin menganalisis banjir yang ada di Jakarta, berarti kita harus menganalisis curah hujan kawasan yang ada di DKI Jakarta. Jadi bukan hanya di satu titik, misalnya berapa sih curah hujan yang ada di titik, misalnya titik Monas. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus menganalisis suatu kawasan seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di sini faktor ya, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan. Jadi ada uap di atmosfer, ada faktor meteorologi. Jadi kita sering ada istilah BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika gitu ya. Nah, di situ bahwa kita mendapatkan data hujan ya dari BMKG tersebut, Badan Meteorologi tersebut. Jadi dari BMKG tersebut kita bisa mendapatkan nilai hujannya, tinggi hujannya, suhunya, awannya, dan kelembapan. Jadi dalam menganalisis hidrologi sangat erat kaitannya dengan faktor meteorologi. Selain itu juga ada lokasi sehubungan dengan sistem sirkulasi. Lalu ada juga berhubungan dengan rintangan seperti gunung atau seperti padang pasir, padang rumput. Nah, itu mempengaruhi faktor terjadinya hujan. Nah, ini ada beberapa pengertian tentang curah hujan. Yang pertama ya adalah mengenai curah hujan. Apa sih itu curah hujan? Jadi curah hujan itu adalah banyaknya air yang jatuh ke bumi di mana permukaannya diasumsikan rata kedap air. Jadi hujannya tersebar merata. Lalu tidak terjadi penguapan dan dinyatakan dengan kedalaman atau tebal hujan. Jadi satuannya adalah milimeter atau sentimeter atau inci. Nah, durasi hujan itu berapa? Jadi durasi hujan itu adalah waktu yang dihitung dari saat curah hujan turun dari atmosfer sampai berhenti. Jadi satuannya bisa menit, bisa jam. Nah, ada curah hujan, ada juga istilah curah hujan efektif. Jadi kalau curah hujan itu jumlahnya air, banyaknya air yang jatuh ke bumi saat terjadinya hujan gitu ya. Sedangkan curah hujan efektif itu adalah curah hujan yang menjadi aliran permukaan atau run off. Jadi kalau kita belajar siklus hidrologi, itu hujan ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang mengalir ke permukaan. Nah, yang disebut dengan curah hujan efektif itu adalah curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah, seperti itu. Nah, curah hujan efektif dalam irigasi ini beda cerita lagi. Kalau di dalam irigasi, curah hujan yang meresap ke dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Jadi ada curah hujan efektif dan curah hujan efektif untuk irigasi. Nah, sedangkan apa itu yang disebut dengan intensitas hujan? Kita sering sekali mendengar kata intensitas hujan, apalagi kalau ketika musim hujan datang. Ya, bagi orang yang tinggal di wilayah daerah dataran rendah pasti akan harus harap waspada ketika intensitas hujannya tinggi gitu. Nah, sebenarnya apa sih intensitas hujan itu? Jadi intensitas hujan itu adalah perbandingan antara kedalaman hujan dan durasi hujan.
Jadi berapa sih ketinggian hujan yang jatuh di muka bumi atau di permukaan tanah, kita bandingkan dengan waktu hujannya. Nah, di sini satuannya adalah milimeter per hari atau sentimeter per hari atau inci per hari. Jadi intensitas hujan itu sangat penting untuk mengestimasi debit banjir. Misal untuk perencanaan sistem drainase perkotaan, untuk pengendalian banjir, perencanaan jembatan, dan lain-lain. Jadi di sini diharapkan teman-teman sungguh-sungguh dalam mempelajari atau menganalisis yang namanya intensitas hujan. Karena inilah data yang kita gunakan dalam merencanakan drainase atau bangunan pengendalian banjir atau bangunan-bangunan air lainnya. Seperti itu. Nah, di intensitas hujan, kalau kita buatkan grafiknya, itu disebut dengan heterograf. Jadi heterograf itu yaitu histogram yang menggambarkan hubungan antara kedalaman hujan sebagai ordinat, ini adalah kedalaman hujannya, dan waktu sebagai absisnya. Jadi misalnya dalam waktu 1 jam, terjadi hujan dengan ketinggian 0,5 mm. Dan puncaknya adalah ketika jam ketiga dan jam keempat dengan ketinggian hujan 2,5 meter. Jadi intensitas hujan itu digambarkan secara grafik. Nah, itu namanya adalah heterograf. Lanjut lagi. Nah, sekarang ada jenis-jenis hujan. Yang pertama adalah hujan konvektif. Jadi hujan konvektif itu adalah tipe hujan untuk daerah tropis. Yang kita Indonesiakan itu tropis, jadi sering terjadi hujan konvektif. Jadi udara yang dekat dengan permukaan tanah kena panas sinar matahari sehingga rapat massa udara berkurang. Kemudian udara basahnya naik ke atas, mengalami pendingan sehingga terjadi kondensasi dan menjadi hujan. Nah, intensitasnya bervariasi ya, dari yang sangat ringan sampai deras. Jadi biasanya hujan ini terjadi di sore hari dan waktunya biasanya singkat. Dan daerahnya juga sempit. Jadi sore hari, waktu singkat dan daerahnya sempit, jadi tidak meluas. Jadi hanya misalnya pada suatu kawasan aja hujannya seperti itu. Nah, ini ada yang tadi saya jelaskan adalah yang ini ya, konvektif, hujan konvektif. Lalu ada hujan siklonik. Hujan siklonik itu karena terjadi perbedaan suhu di suatu daerah. Kalau hujan orografik itu terjadi karena di bukit, di punggung-punggung bukit. Kalau kita sering ke gunung seperti Bogor itu kan sering terjadi hujan ya, karena di Bogor atau di Lembang itu kan merupakan punggung-punggung bukit atau punggung gunung gitu, sehingga dia sering terjadi hujan. Itu jenis hujannya adalah hujan orografik seperti itu. Nah, lebih jelasnya kalau tadi hujan konvektif ya, kalau sekarang hujan siklonik. Jadi hujan siklonik itu adalah pergerakan massa udara dari bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Jadi adanya perbedaan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ini adalah hujan siklonik. Lalu selanjutnya hujan siklonik dapat frontal maupun non frontal. Jadi frontal itu maksudnya pengangkatan udara panas yang bergerak di atas udara dingin. Terjadi kondensasi, kemudian terbentuk awan dan hujan. Nah, kalau non frontal itu terjadi karena udara bergerak dari kawasan sekitarnya menuju ke titik bertekanan rendah. Jadi udara tersebut akan memindahkan udara bertekanan rendah bergerak ke atas sehingga terjadi pengembunan atau hujan. Nah, ini biasanya terjadinya lama hujan sinkronik dan terjadi pada daerah yang luas, jadi hujannya merata. Nah, lanjut lagi, nah ini adalah hujan orografik. Ini biasanya hujan yang terjadi di wilayah perbukitan atau punggung-punggung bukit seperti itu. Biasanya pada posisi lereng di mana arah angin datang, curah hujan lebih banyak dibandingkan pada sisi lereng di mana anginnya pergi. Nah, hujan yang terjadi merupakan pemasok air tanah, danau, dan sungai. Jadi di sini hujannya merupakan hujan yang terjadi di pegunungan, itu merupakan pemasok air tanah ya. Itu harapannya, tapi kalau sekarang kita lihat itu banyak yang tidak meresap ke tanah, tapi mengalir ke permukaan yang menyebabkan terjadinya banjir seperti itu ya, karena kurangnya resapan air ke dalam tanah. Nah, lalu ada istilah yang namanya jaringan stasiun hujan. Dari mana sih kita dapat mendapatkan data hujan? Ketinggian hujan itu diukur pakai apa? Nah, itu ada alat yang namanya alat pengukur hujan. Nah, alat pengukur hujan itu
lokasinya berada di stasiun curah hujan. Jadi ada yang namanya jaringan stasiun curah hujan. Itu adalah tempat di mana terdapat sebuah alat, di mana alat tersebut adalah untuk mengukur hujan. Nah, jaringan stasiun hujan ini memiliki beberapa faktor ya. Jadi ada jumlah stasiun curah hujan banyak. Jadi kalau kita ingin menganalisis dengan jumlah stasiun curah hujan yang banyak, maka hasil pengukuran akan lebih teliti. Tetapi biaya yang diperlukan untuk pengadaan peralatan, operasional, maintenance itu menjadi mahal. Nah, untuk pola penyebarannya, jika jumlah stasiun hujan berbeda, maka hujan rata-rata juga akan berbeda. Seperti itu. Contohnya, di Das Sungai Opak terdapat 17 stasiun curah hujan. Namun, untuk analisis saja digunakan 5 stasiun hujan dengan 4 pola yang berbeda. Nah, dihitunglah penyimpangannya terhadap hujan rata-rata yang dihitung dengan 17 stasiun. Jadi, kerapatan stasiun dan pola penyebarannya harus diperhatikan. Contohnya seperti gambar ini. Ini adalah Das Sungai Opak. Jadi ini adalah sungainya ya. Ini misalnya adalah Sungai Opaknya. Nah, ini adalah dasnya. Das itu daerah aliran sungai. Itu sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Cara menentukan das. Nah, di dalam das itu ada yang namanya stasiun hujan. Jadi yang bintang-bintang ini adalah stasiun hujan. Di stasiun hujan ini terdapat alat-alatnya untuk mengukur hujan. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa intensitas atau debit banjir yang ada di Sungai Opak, itu kita menggunakan data hujan yang ada di stasiun-stasiun hujan yang ada di Das Sungai Opak ini, seperti itu. Nah, di sini di Jawa Tengah atau di Jateng, letak stasiun hujan paling rapat. Sedangkan paling jarang itu di Irian. Jadi di Jateng itu cukup rapat. Kalau di Irian itu karena jarang penduduknya, jarang dibangun ya, jarang membangun suatu infrastruktur, makanya jarang ada stasiun hujan. Kalau di wilayah Jawa itu kan pembangunan infrastruktur banyak ya, bangun waduk, bangun irigasi, bangun bangunan air, drainase kota, itu cukup banyak sehingga banyak juga dibangun stasiun hujan untuk kepentingan pembangunan bangunan air seperti ini. Nah, untuk penentuan jaringan stasiun hujan ini tergantung dari kondisi iklim. Maka kering, basah, lembab atau tidak. Lalu topografi daerah. Lalu juga ketersediaan tenaga sebagai pengamat stasiun hujan. Lalu dana yang tersedia juga. Jadi kalau ada dana untuk pembangunan infrastruktur supaya perencanaan bangunan airnya lebih baik perencanaannya, maka kita harus menyediakan stasiun hujan yang jumlahnya cukup seperti itu untuk mengetahui nilai hujan yang ada pada wilayah tersebut. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan jumlah stasiun hujan optimum. Yang pertama adalah metode Gork-SK dari tahun 1982. N itu adalah jumlah stasiun hujan optimumnya. Itu sama dengan CV dibagi E. CV itu adalah koefisien variasi, sedangkan E itu adalah kesalahan yang diizinkan. CV per E dikuadratkan. CV itu sama dengan 100 kali alfa per P rata-rata. P rata-rata adalah hujan rata-rata tahunan. Sedangkan alfa itu adalah standar deviasi. Standar deviasi rumusnya seperti biasa ya, N per N1. N itu adalah jumlah stasiun hujan yang ada. Dikali jumlah dari curah hujan kuadrat bagi N dikurangi rata-rata hujan dikuadratkan lalu diakar. Dengan rata-rata hujan itu adalah jumlah curah hujan yang ada dibagikan dengan jumlah stasiun hujannya. Ini langsung saya berikan contoh soal. Jadi di suatu das memiliki 3 stasiun hujan. Ada 3 stasiun hujan, di mana hujan ratanya adalah 1.800, 2.200, dan 1.300 mm. Tentukan jumlah stasiun hujan optimum pada das tersebut jika kesalahan yang diizinkan adalah 10%. Kita lihat penyelesaiannya ya. Jadi hujan rata-ratanya adalah rata-rata dari ini 1.800 tambah 2.200 tambah 1.300 dibagi 3. Jumlahnya kan data curah hujannya ada 3. Jadi ketemu hasilnya rata-rata. Selanjutnya kita menghitung standar deviasinya. Jadi dari rata-rata ini kita kuadratkan lalu kita bagi 3. Selanjutnya kita masukkan ya 3.000 ini ada di sini. Rata-ratanya 176 sudah dihitung.
N-nya adalah jumlahnya 3, N-nya 3 kurangi 1, 2. Sehingga tinggal diakar, ketemu hasilnya adalah standar deviasinya 449. Sekarang kita menghitung CV. CV koefisien variasi. Sama dengan 100 dikali alfa dibagi rata-rata. Ketemu hasilnya 25,4. Lalu N sama dengan CV dibagi E. E itu adalah kesalahan yang diizinkan adalah 10%. Sehingga 25,4 dibagi 10 dikuadratkan. Ketemu hasilnya 6,46. Kita bulatkan jadi 7. Sehingga dibutuhkan 7 stasiun hujan. Sedangkan yang ada hanyalah 3. Sehingga kalau untuk perencanaan bangunan air, 3 stasiun hujan ini tidak cukup. Karena dibutuhkan 7 stasiun hujan. Oleh karena itu perlu ditambah 4 stasiun hujan. Supaya dalam perencanaan bangunan air, desain yang dihasilkan itu dapat sesuai harapan. Seperti itu. Lalu ada yang kedua, cara Kagan 1967. Nah, di sini merupakan metode yang relatif sederhana, baik ditinjau dari data yang diperlukan dan prosedur yang dihitungnya. Keuntungannya adalah jumlah stasiun dapat menentukan jumlah stasiun dengan ketelitian atau pola penempatan stasiun curah hujan itu lebih jelas. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada koefisien korelasi untuk jarak dekat, jarak antar stasiun dalam kilometer, radius korelasi, ada ruas das, ada kesalahan, dan jarak antar stasiun. Jadi banyak parameter yang harus dihitung di metode Kagan ini. Kalau metode sebelumnya kita cukup mengetahui data hujannya dan jumlah stasiun sebelumnya. Namun untuk cara Kagan dia butuh mencari luas dasnya, kita harus tahu. Jarak antar stasiun kita harus tahu, seperti itu. Jadi cukup rumusnya cukup mendalam untuk cara Kagan. Ada cara yang ketiga adalah square grid technique. Jadi di sini metode ini dipakai jika nilai infiltrasinya itu kecil. Jadi persamaan dasarnya adalah hujan sama dengan limpasan plus evaporasi. Nah, untuk grid teknis ini biasanya kita pakai sistem grid ya. Jadi kita pakai peta, ada gridnya, kita hitung. Jadi makin kecil gridnya maka akan makin teliti. Seperti itu. Lalu ada cara joint mapping teknis. Di sini adalah alat penguji yang terpenting adalah bahwa stasiun curah hujan harus dapat menyediakan data yang diperlukan. Tujuannya untuk menentukan hubungan jaringan hidrologi dengan standar error of estimate. Jadi dapat digunakan untuk menentukan kerapatan jaringan dengan ketelitian tertentu. Nah, untuk joint mapping teknis ini kita butuh yang namanya peta topografi, di mana peta tersebut dapat diketahui konturnya, garis konturnya. Jadi dari garis kontur itu kita bisa mengetahui ketinggian di setiap wilayah atau menggambarkan isohyat atau garis dari menghubungkan titik hujan yang sama, seperti itu. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita menentukan jumlah stasiun hujan yang optimum. Nah, sekarang bagaimana jika DAS tidak mempunyai stasiun hujan, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan jaringan awal. Dievaluasi menentukan jaringan yang diperlukan. Jadi kita bisa menentukan kita akan membuat stasiun hujan di titik mana saja. Gitu. Kita membuat jaringan awal. Lalu yang kedua kita memenuhi DAS dengan stasiun hujan. Lalu kita evaluasi. Jadi untuk mengurangi stasiun hujan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita mengadakan stasiun hujan terlalu banyak, itu juga akan terkendala dalam biaya mahal, gitu ya. Karena dalam setiap stasiun hujan kita harus butuh biaya pengadaan dan pemasangan alat, biaya operator, operasi pemeliharaan, penulisan dan penyimpanan, dan penerbitan data. Jadi cukup banyak yang dipertimbangkan dalam membuat stasiun hujan. Kesalahan yang mungkin terjadi pada pengukuran hujan. Jadi kesalahan pada skala alat, atau ketidakhadiran pengamat, atau kerusakan alat, atau akibat angin. Butir hujan kecil lebih besar daripada lebat. Jadi yang kesalahan paling serius itu adalah akibat angin. Jadi ketika hujan kena angin, jadi air yang ditangkap oleh alat pengukur hujan itu jadi tidak optimal, seperti itu.
Nah, di sini ada pengukuran hujan. Jadi pertemuan minggu lalu tentang hidrometri sudah sedikit saya singgung mengenai bagaimana cara pengukuran hujan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ada alat ukur hujan biasa. Jadi bentuknya seperti corong, ya, lebarnya sekitar 100 sampai 200 cm persegi. Nah, di sini biasanya ini paling sederhana alatnya, pengukuran dilakukan setiap jam 7 pagi. Diukur volume air yang tertampung pada corong tersebut atau pada ember biasanya bentuknya. Nah, di sini data yang dicatat itu adalah data hujan sehari sebelumnya. Nah, kelemahannya apa dari ini? Jadi kalau hujannya sangat lebat dan tampungan atau corongnya ini penuh, maka dia tidak akan terdeteksi berapakah air yang tidak tertampung. Seperti itu adalah kelemahannya. Lalu ada alat pengukur hujan otomatis. Nah, ini sudah sedikit mulai berkembang ya. Kita bisa lihat yang pertama contohnya adalah jadi alat ukur hujan otomatis itu ada alat yang pertama alat ukur ember cengkit. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada air hujan ditangkap, ini adalah alat untuk mengukur curah hujan. Jadi air hujan ini masuk ke corong yang ada di sini. Lalu ada saringan, biasanya kalau mengandung debu atau apa akan disaring di sini. Nah, ini akan masuk ke corong ini. Tipping bucket. Akan masuk ke tipping bucket. Nah, dari ini akan terjungkir bila penuh. Jadi kalau tipping bucket ini dimasukkan air, dia akan bergerak ya, bergerak ke atas, terjungkir bila penuh. Nah, sekali jungkiran itu setara dengan 0,5 mm air hujan. Nah, inilah yang akan kita catat. Jadi ketika hujan itu terjadi berapa kali jungkiran. Misal terjadi 2 kali, berarti terjadi hujan selama setinggi 1 mm. Nah, itu yang di recorder. Nah, yang akan diamati oleh pengamat hujan itu adalah hasil recordernya ini. Nah, kelemahannya apa? Pada waktu salah, alat tampung menumpahkan air diperlukan waktu, sehingga ada kemungkinan hujan yang terjadi saat itu tidak terekam. Jadi masih ada kelemahan dari alat jungkir ini. Lalu yang lebih modern lagi adalah alat ukur pencatat apung atau sipon. Ini saya langsung perlihatkan alatnya. Nah, ini lebih terukur lagi. Jadi ini bentuknya seperti pendeteksi gempa di Gunung Merapi kan biasanya ada terjadi gempa berapa skala Richter, itu kan ada pos-pos pengamatan ya di aktivitas gunung. Nah, itu sistem kerjanya hampir seperti itu. Contohnya ini ya. Jadi ini ada ember penerima hujan masuk ke dalam sini. Ini aja yang ini ada hujan masuk ke dalam corong, airnya masuk. Nah, ketika airnya masuk, airnya kan akan tertampung di sini ya. Nah, ketika airnya mulai masuk ke sini, dia akan menggerakkan pelampung ini adalah pelampungnya. Jadi kalau ketinggiannya kecil, berarti pelampungnya kan kecil di bawah. Nah, pelampung ini menggerakkan pena yang ada di sini. Jadi kalau airnya naik, jumlahnya banyak, berarti pelampungnya akan naik. Kalau airnya sedikit, berarti pelampungnya berada pada posisi sesuai yang ada di tampungan ini. Seperti itu. Jadi pelampungnya menggerakkan pena yang ada di sini. Nah, pena ini yang akan kita catat. Misalnya hari pertama penanya bergerak seperti ini. Nah, naik turun seperti ini, seperti pos pengamatan di Gunung Merapi seperti itu kan ya. Nah, lalu contoh hasil grafiknya seperti ini. Dari hasil catatan tersebut dapat dievaluasi jumlah hujan setiap interval waktu, misalnya 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Jadi kertas yang terrecord di ini kan kertas ya. Setiap hari diambil kertasnya, kita lihat recordernya. Nah, di sini ada waktunya. Jadi jam 0 sampai jam 8, oh terjadi hujan. Lalu jam 10 sampai jam 12, oh terjadi hujan berapa milimeter. Ini akan terbaca. Misalnya jam 8 sampai jam 9. Oh, ini terjadi hujan sebanyak 10 mm ya. Ini kan 10 misalnya. Nah, jadi sumbu X-nya adalah waktu, sedangkan sumbu Y-nya adalah kedalaman hujan. Nah, ini contohnya data yang dicatat oleh pengamat hujan. Jadi setiap hari pengamat hujan mendatangi stasiun hujan untuk mencatat curah hujan yang terjadi. Jadi misalnya ini tanggal 1
bulan apa nih? Bulan 7. Oh, ini mulai jamnya, jam 7 sampai jam 8. Tanggal 1 gitu ya. Oh, tidak ada hujan. Tapi tanggal 8 itu terjadi hujan ya. Tanggal 8, jam 7 sampai 8 terjadi hujan, ketinggiannya 2 mm. Jadi seperti inilah kurang lebih bentuk dari data hujan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, ini ada juga yang lebih modern lagi adalah alat pengukur dengan radar atau satelit. Jadi di sini dia menggunakan radar untuk mendapatkan informasi tentang penyebaran hujan yang hanya dapat diberikan secara kasar oleh jaringan alat ukur hujan biasa. Nah, sekarang ada contoh latihan soal. Jadi ini adalah hasil data yang tercatat di stasiun hujan atau alat pengukur hujan. Jadi dari suatu das luasnya 2 hektar dengan sketsa data grafik alat ukur hujan otomatik sebagai berikut. Jadi ini waktu, sumbu X, dan Y-nya adalah curah hujan. Jadi ketika jam 8 sampai ke jam 10, dia tidak ada pergerakan. Jadi 0 ya. Nah, ketika mulai jam 10 sampai jam 11, dia ada pergerakan nih. Ketika jam 10 sampai jam 11, dia ada pergerakan hujan sebesar 20 atau 2 mm ya. 4 kurangi 2 kan 2 mm dari jam 10 sampai jam 11. Lalu jam 11 sampai jam 12, dia juga sama ya, 2 mm. Lalu dari jam 12 sampai jam 14, dia tidak ada kenaikan, berarti tidak terjadi hujan. Lalu jam 14 sampai jam 15 terjadi kenaikan lagi garisnya sebesar 10 kurangi 6, berarti terjadi hujan setinggi 4 mm. Lalu pada jam ke-15 karena kertasnya puncaknya sampai 10 mm, maka dia akan kembali ke 0. Jadi pada pukul jam 15 sampai jam 16 terjadi hujan sebesar 10 mm ya. Karena dari ini awalnya sampai sini kan 10 mm. Nah, ini yang puncaknya ada di jam 16 sampai jam 17. Jadi di sini kenaikannya berapa kali nih? 10 ditambah naik lagi 10. Jadi ada 20 mm. Nah, ketika jam 17 sampai 18 itu terjadi satu kali naikan 10 ditambah ini berarti 14 ya. 14 mm. Lalu tidak ada hujan. Lalu ada jam 19 sampai jam 20 terjadi hujan lagi. Lalu tidak ada hujan lagi. Jadi kalau datar tidak ada hujan. Nah, inilah yang kita dicatat oleh pengamat hujan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, hitunglah intensitas hujan setiap jam. Gambarkan heterograf hujan. Hitung tebal hujan efektif bila selama terjadi hujan besar kehilangan air rata-rata sebesar 8 mm per jam. Lalu gambarkan kurva massa hujan, dan yang terakhir, hitunglah besar koefisien aliran atau koefisien runoff. Yang pertama kita hitung adalah intensitas hujan tiap jamnya. Intensitas hujan setiap jam. Tadi sudah sedikit saya bahas ya, cuman belum berupa tabel. Nah, yang tadi saya terangkan itu dibuat tabelnya. Jadi contoh, ini nomor 1. Waktu pukul 8 sampai 9 ya. Ini 8 sampai 9. Tidak terjadi hujan. Tinggi hujannya adalah 0. Oke, tinggi hujannya 0. Lamanya berapa jam? 1 jam. Berarti intensitasnya adalah 0 ya. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi 0 mm per jam. Sama juga jam 9 sampai 10. Tidak terjadi hujan. 0. Lalu jam 10 sampai jam 11 terjadi hujan sebesar 2 mm. Lama hujan 1. Jadi intensitasnya adalah 2 mm per jam. Nah, ini terjadi puncaknya di ini ya, jam 16 sampai 17. 16 sampai 17. Tinggi hujannya 20. Lama hujannya 1. Jadi intensitasnya 20 mm per jam. Jadi pertanyaan nomor A sudah terjawab. Sekarang yang B adalah gambarkan heterograf hujannya. Seperti apakah heterograf hujannya? Kita gambarkan. Nah, heterograf itu adalah grafik yang menggambarkan sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah intensitas hujan. Jadi ketika jam 8 sampai jam 9 itu kan tidak ada hujan, baru jam 10 itu ada hujan ya. Kita gambarkan aja. Jadi sumbu X-nya itu adalah ini sumbu X, sedangkan sumbu Y-nya adalah ini intensitas hujan.
Kita buatkan grafiknya ya. Jam 10 sampai jam 11 2 mm, 11 12 2 mm. Lalu 16 sampai 17 20 mm. Nah, itu kita gambarkan. Jadi pertanyaan nomor B sudah terjawab. Sekarang kita hitung tebal hujan efektif bila selama terjadi hujan besar kehilangan air rata-rata sebesar 8 mm per jam. Nah, kita lihat grafiknya. Hitung hujan efektif. Jadi yang dimaksud dengan hujan efektif itu adalah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Jadi ini kan terjadi hujan ya. 2 mm, 4, 10, 20, 14, 2 mm. Lalu nah ini terjadi kehilangan air. Jadi kehilangan air itu adalah misalnya airnya meresap ke dalam tanah atau airnya meresap ke tumbuhan atau airnya menguap. Nah, itu terjadi kehilangan air, itu tidak diperhitungkan. Jadi hujan yang seluruhnya jatuh ke muka air itu bukan hujan efektif, itu adalah nilai hujannya. Yang kita cari sekarang hujan efektifnya. Jadi hujan efektif adalah hujan yang mengalir di permukaan tanah. Besarnya berapa? Jadi tadi sudah diketahui kehilangan airnya 8 mm per jam. Jadi kita garis bawah pada ketinggian 8 mm. Nah, kita cari berapa yang di atas 8 mm ini kita arsir ya. Sehingga hujan efektifnya adalah tinggal dicari aja yang di arsir ini berapa. Ini 10 kurangi 8 itu kan 2. 20 kurangi 8, 12. 14 kurangi 8 sama dengan 6. Sehingga tinggal ditambahkan ya 2 tambah 12 tambah 6. Jadi sama dengan 20 mm. Lalu kurva massa hujan diperoleh dari nilai kumulatif. Jadi yang ke C udah terjawab. Sekarang gambarlah kurva massa hujan. Kurva massa hujan tinggal dikumulatifkan. Jadi dari 8 ke 10 0, lalu naik 2 kan, 2 naik 2 lagi. Lalu tinggal dikumulatifkan dari nilai ini. Nah, nilai yang ada ini kita kumulatifkan ya. 0, 0, 2 tambah 2, 4. Lalu masih 4 kan, 4, 4 tambah 4, 8. 8 tambah 10, 18. Nah, ini kita buat grafiknya. Atau grafik kurva massa hujannya. Pertanyaan terakhir adalah besarnya koefisien aliran. Koefisien aliran itu rumusnya adalah hujan efektif dibagi dengan total hujannya. Total hujannya itu adalah hasil jumlah tadi ya, yaitu 54. Hasil jumlah kumulatifnya. Jadi hujan efektif dibagi dengan total hujannya itu sama dengan 0,37 sehingga koefisien alirannya adalah 0,37. Oke, seperti itulah pertemuan kita kali ini mengenai hujan. Selamat belajar ya, semoga mudah dipahami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Oke, cukup sekian materi dari saya mengenai hujan. Selamat belajar, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.